Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda di mana Anda berada. Kita selalu sharing-sharing hal-hal yang penting, inovasi, terus juga tentang coaching, parenting, motivasi, atau tentang dunia pendidikan sekalipun. Nah, karena kita memang sudah berpengalaman di bidang-bidang tersebut. Jadi silakan kalau misalnya mau langsung teman-teman ikut grupnya untuk biar nggak ketinggalan update-nya, silakan langsung saja bergabung dengan grup kami. Grup kami itu ada di link deskripsi di bawah, ada WA dan Telegramnya juga. Silakan langsung saja bergabung. Ya, jadi kita tidak membatasi untuk bergabung, siapapun juga bisa buat langsung bergabung. Dan juga jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di kolom komentar atau di link deskripsinya. Oke? Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang terkait sebuah isu nih ya. Memang sudah sudah isu-isu ini memang sudah katakanlah memang sudah dari zaman dulu gitu. Di dunia pendidikan terutama ini ya, saya akan bahas tentang isu-isu yang hot di dunia pendidikan. Sampai sekarang masih saja isu ini terus bergelora dan juga terus menjadi trend center dari dunia pendidikan Indonesia. Pada dasarnya dunia pendidikan Indonesia itu ya memang dikatakan tertinggal atau misalnya dikatakan dalam ranking dunia pun masih jauh ya untuk pembahasan atau misalnya untuk tingkat kualitasnya gitu. Yang pertama seperti itu. Jadi isu yang pertama adalah kualitas pendidikan itu sangat minim gitu ya. Karena mencakup terkait tentang kurikulum yang perlu diperbarui, peningkatan kualitas pengajaran dan kurangnya sumber daya di sebagian besar sekolah. Jadi di pendidikan Indonesia itu ya masalah kurikulum selalu digonta-ganti gitu ya. Sampai kita juga bingung kurikulum yang benar itu yang mana sih? Ada kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, Pertilas, terus ada yang revisi, ada KTSP. Jadi sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu tentang terkait dengan pendidikan Indonesia itu. Dan juga ini peningkatan kualitas pengajarnya juga gitu. Jadi kayak seperti guru-guru itu dan lainnya itu memang belum terspesifikasi terkait tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran karena guru pun terpatok pada kurikulum. Ya. Jadi kurikulumnya seperti itu, guru kan milih seperti itu. Kadang kurikulumnya seperti apa gitu ya, guru tidak mampu mengikuti itu. Karena kebingungan gitu ya. Bagaimana ini cara mengajarkannya gitu karena kurikulumnya seperti itu gitu. Jadi menjantungnya di sana gitu. Jadi kualitas pendidikan Indonesia itu berputar di sini-sini saja. Dan juga beberapa sumber daya ya ke pelosok itu tidak tersebar dengan merata. Jadi kualitasnya masih belum merata lah gitu. Ada misalnya sekolah bagus ya di kota aja gitu. Sekolah yang jelek ya yang maksudnya katakan jelek di sini kualitasnya ya maksudnya entah dari bangunannya atau misalnya dari segi kualitas prestasinya itu di pelosok gitu. Jadi seperti apa? Nah itu satu isu yang sering terjadi atau sampai sekarang terjadi di dunia pendidikan yang terkait dengan kualitas pendidikan. Oke, yang kedua, nah kita lihat itu adalah akses pendidikan. Ya, ini terjadi terutama di daerah pedesaan ya. Di daerah pedesaan ini memang banyak orang-orang yang memang kesulitan akses untuk menghadapi pendidikan. Gitu. Ya memang negara kita tuh sangat berkembang atau misalnya akses di jalan atau misalnya ada lihat tuh di TV-TV ya anak-anak gitu sampai nyebrang sungai sampai nyebrang sungai gitu kan dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk sekolah gitu dan gurunya juga begitu sampai pakai perahu gitu. Itu akses pendidikan memang ya kalau di daerah pedesaan sangat sulit gitu. Ya bagaimanalah caranya ini internet atau misalnya apapun Pemda bisa mengatasi hal tersebut gitu kan ya karena kalau misalnya internet sampai ke pelosok, maka anak-anak sebenarnya bisa mendapatkan akses pendidikan yang sangat baik gitu ya. Karena kan terpusat dari akses pendidikan atau sumber pendidikan yang terpercaya gitu. Misalnya sumbernya di kota Jakarta gitu, bisa diakses oleh orang yang di Papua Timur gitu, atau misalnya di daerah pelosok gitu. Tapi ini masih terjadi dan masih belum tertangani semuanya. Makanya akses pendidikan di Indonesia itu kenapa tidak merata, terutama adalah terkait dengan kita yang harus memikirkan hal itu gitu. Maksudnya kita yang harus ikut juga membantu hal itu sampai warga-warga itu membuatkan perahu untuk anak-anak bolak-balik ke sekolah gitu. Apakah harus seperti itu gitu? Maksudnya
apa yang kita bisa uh, tangani gitu, maksudnya apa yang bisa kita pelajari dari sana gitu. Nah itulah kendala kedua atau misalnya isu pendidikan yang nomor dua terkait akses pendidikannya. Selanjutnya adalah kurangnya fasilitas dan guru dan ketimpangan pendidikan. Ya biasalah gitu ya. Ketimpangan pendidikan ini terkadang terjadi di negara-negara manapun itu, misalnya yang kaya pendidikannya bisa lebih bagus, yang kurang maksudnya yang normal-normal aja atau misalnya menengah ke bawah pendidikannya ya gitu-gitu aja gitu. Ya, tapi saya rasa hal ini masih bisa kita pikirkan bahwa sebenarnya pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang langsung dari orang tua atau misalnya memang didikan orang tua, karena beberapa kejadian seperti ada beberapa orang yang melejit gitu ya pendidikannya itu karena tidak orang tuanya yang supportnya gitu, meskipun dia dari kondisi keluarga yang kurang mampu gitu ya. Ya kita bisa lihat lah misalnya kayak Putri Aryani atau misalnya siapapun itu dengan keterbatasan, dengan kisah Cristiano Ronaldo misalnya, dia dulunya orang yang nggak punya, pengen ikutan main bola gitu kan, seperti itu. Jadi ya ketimpangan ini bisa kita atasi dengan berbagai macam sumber semangat gitu ya, sumber apa ya, sumber untuk kita berjiwa ini ya, berjiwa pemenang gitu. Iya, jadi siapapun sebenarnya bisa menjadi orang sukses. Ya ketimpangan ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan ya lagi-lagi kembali ke pemerintah atau misalnya ke ke pemerintah daerah atau misalnya manapun itu, ya jangan sampailah sekolah misalnya gratis, mentang-mentang gratis gitu fasilitasnya buruk gitu. Ya, kita harus tetap memikirkan hal itu. Anak-anak juga sangat apa ya, sangat mengidam-idamkan fasilitas sekolah yang bagus, karena mereka juga kadang rata-rata kalau misalnya saya lihat di beberapa daerah gitu ya, kalau sekolahnya bagus ya anak-anak betah di sekolah gitu. Ada beberapa, ada yang seperti itu, tapi ada juga memang nggak betah-betah karena di sekolah itu pengajarnya misalnya nggak enak gitu, pelajarannya kebanyakan, ya ada juga yang nggak betah. Tapi minimal dengan baiknya fasilitas ya mungkin anak-anak yang suka main bola dia main bola atau misalnya ada lapang voli yang bagus gitu kan, ya mereka bermain voli, jadi mengasah ya akademisnya nggak kejar, minimal dia punya potensi tersalurkan lah di sekolah itu. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya fasilitas, guru, dan juga ketimpangan itu. Jadi jangan sampai empat isu ini terus-terusan menjadi isu yang buruk di dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, saya akan bacakan isu yang terakhir ya. Yang selanjutnya adalah terkait tentang pendidikan inklusi, ya, pendidikan inklusi dan juga kurangnya keterampilan pekerjaan. Jadi untuk pendidikan inklusi ini memang bingung gitu ya, anak-anak inklusi ini mau disekolahkan di mana, ada sebutnya nama SLB gitu ya. Jadi SLB itu kayak sesama inklusi gitu kan. Nah itu jadi salah satu patokan juga tuh, karena di kota-kota besar memang ada beberapa sekolah yang tidak terima anak inklusi gitu. Jadi karena kan seperti seperti di negara-negara lainnya bahwa keadilan bagi setiap warga itu adalah memberikan pendidikan kepada warga yang jenis apapun gitu, harusnya seperti itu. Jadi meskipun dia inklusi atau misalnya dia dalam kondisi inklusi gitu ya, spesial lah gitu, tapi tetap harus mendapatkan pembelajaran yang layak gitu. Itu harus dipikirkan. Nah di sini masih banyak inklusi itu yang diambil alih oleh swasta gitu kan. Jadi tidak sama sekali tersedia dari negara, tapi ya harus swasta lah yang ambil program, yang mengambil anak-anak yang inklusi tersebut gitu. Jadi karena tidak terfasilitasi oleh negara gitu. Ya seperti itu. Dan juga keterampilan kerja. Biasanya anak sekolah itu setelah sekolah tuh bingung itu ngapain. Keterampilan kerja ini menjadi isu ya. Anak-anak sekolah itu nggak berguna gitu. Karena ya banyak anak yang sudah lulus sekolah tapi bingung mau ngapain, jadinya pengangguran, kerjanya ngabisin beras emak di rumah, dan juga dia tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Ya mau bagaimana itu? Jadi ya keterampilan seperti itu, karena kan kita juga dulu di sekolah, saya gitu ya, saya juga dulu di sekolah ya memang diajarkan hanya akademis saja.
bagaimana cara berpikir, fisika, kimia, menyelesaikan soal. Setelah itu, ketika saya lulus, ya keterampilan saya ya memang bukan didapatkan dari sekolah gitu. Tidak didapatkan dari sekolah sama sekali keterampilan itu. Makanya coba sekolah ini memikirkan bagaimana sih caranya agar anak itu bisa hidup di masa depan gitu. Minimal setelah lulus sekolah, mereka diterima lah gitu di masyarakat sebagai apa, atau misalnya punya keterampilan yang baik, atau misalnya keterampilan apa, yang minimal akhlak yang baik, karakter yang baik. Jangan sekedar hanya nilai yang baik aja akademis. Karena itu nggak kepake di masyarakat mah. Ya saya ini masyarakat nggak peduli Anda itu mendapatkan nilai matematika berapa gitu. Nah, gitu loh. Jadi seperti keterampilan seperti itu sangat-sangat minim gitu ya. Jadi saya melihatnya dunia pendidikan itu hanya sekadar dunia akademis saja kalau di Indonesia itu. Ya, akademis saja dimajukan gitu kan. Sedangkan keterampilan-keterampilan, potensi-potensi, bakat-bakat itu dihancurkan. Terima kasih. Saya Agung dari Beyond Education. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya.